Masih bersama kami di Presisi Pagi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara ziarah nasional memperingati Hari Pahlawan tahun 2025. Upacara ziarah nasional yang dilaksanakan pada dini hari tadi diikuti oleh seluruh Menteri Kabinet Merah Putih hingga jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Setiap 10 November menjadi momen penting bagi sejarah bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Ini merupakan momen mengenang dan menghormati jasa serta perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, upacara ziarah nasional Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata ini diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, hingga jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Mengusung tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Pada tahun 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kemerdekaan yang saat ini bangsa Indonesia diraih berkat perjuangan dan jasa para pahlawan yang diiringi dengan doa, darah, dan air mata. Oleh karenanya, sebagai penerus bangsa, perlunya kembali bersama-sama mengingat, mengenang, menghargai perjuangan pahlawan dengan melanjutkan perjuangan untuk terwujudnya Indonesia emas. Untuk mengenang dan menghormati para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan hingga mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meletakkan rangkaian bunga dan memberikan penghormatan yang juga diikuti oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo serta jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang mengikuti upacara. Melalui upacara ziarah nasional dalam memperingati Hari Pahlawan ini, seluruh elemen bangsa diingatkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia masih panjang. Keterlibatan bersama menjaga agar api perjuangan yang pernah ditanamkan oleh para pahlawan agar tidak pernah padam dengan bekerja, bergerak, dan berdampak, utamanya dalam membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Dari Jakarta, Andi Putra, Polri TV. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan upacara ziarah nasional Hari Pahlawan pagi hari tadi, reporter Polri TV Atia Nuba akan melaporkan langsung untuk Anda. Nuba, silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Tamara dan selamat pagi pemirsa Polri TV. Pagi hari ini saya melaporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Pemirsa memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2025, di mana upacara ini berlangsung pada dini hari pagi tadi. Dan upacara ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang bertindak sebagai inspektur upacara. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri dan diikuti oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan jajaran Polri, yang pada kesempatan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut menghadiri. Selain itu, mendampingi kehadiran Kapolri, turut hadir juga sejumlah pejabat utama Mabes Polri, diantaranya Irwasum Polri dan Kepala Divisi Humas Polri yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Brigjen Pol Erlangga. Pemirsa, pelaksanaan upacara ziarah nasional yang dilaksanakan pagi hari tadi, di mana Presiden Republik Indonesia bertindak sebagai inspektur upacara, dan tadi juga sudah dilakukan peletakan karangan bunga di depan patung pahlawan. Peletakan bunga dilanjutkan dengan Pelaksanaan upacara ziarah ini juga merupakan bentuk penghormatan dari bangsa Indonesia kepada jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pemirsa, pelaksanaan
oleh Presiden Republik Indonesia, diikuti seluruh peserta upacara yang hadir pada pagi hari tadi. Pemirsa, seluruh rangkaian upacara serta ziarah ini merupakan pahlawan nasional tahun 2000. Para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga Presiden Republik Indonesia memberikan himbauan sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus memperjuangkan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tentunya kita juga bisa memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara yang modern sebagai generasi penerus bangsa, seperti yang telah dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya perjuangan-perjuangan ini juga merupakan salah satu upaya kita sebagai rakyat bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045, di mana kita tahu bahwa Presiden telah mencanangkan sejumlah poin-poin astacita dan juga sedang membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi dalam program Indonesia Emas 2045 mendatang. Dan pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan terkait upacara dan ziarah nasional yang dilaksanakan pagi tadi dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2025. Terima kasih dan kembali ke Anda, Tamara. Terima kasih Atia Numa, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Mukomuko. Berikut laporan dari Bribtu Harneno Kasturi, personel Humas Polda Bengkulu. Pemirsa, Kapolda Bengkulu didampingi Ketua Bayangkari Daerah Bengkulu, Wakapolda Bengkulu, dan pejabat utama Polda Bengkulu melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Mukomuko. Dalam kunjungan kerja ini, Kapolda Bengkulu laksanakan pengecekan mako, inventaris ranmor, hingga memberikan tali asi kepada personel serta anak yatim piatu di Kabupaten Mukomuko. Setibanya di markas Polres Mukomuko, rombongan Kapolda disambut hangat dengan pengalungan bunga disaksikan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Agenda kerja ini ditegaskan Kapolda tidak hanya sebatas pengawasan dan pelatihan, namun juga menjadi momen silaturahmi dan dukungan moral kepada seluruh jajaran Polres Mukomuko, serta memperkuat sinergi di Mukomuko. Selama kunjungan, Irjen Pol Mardiono melakukan serangkaian kegiatan yang mencerminkan komitmen Polri terhadap sosial dan lingkungan. Kapolda menyerahkan tali asi kepada personel dan anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga besar Polri. Dilanjutkan dengan peninjauan pekarangan pangan lestari atau P2L yang dikelola Polres Mukomuko sebagai wujud dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan berkelanjutan. Kapolda bersama Wakapolda dan PJU juga melaksanakan penanaman pohon di lingkungan Mako sebagai simbol pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan peresmian gedung Bayangkari Polres Mukomuko dan pengecekan menyeluruh terhadap inventaris Mako serta kendaraan dinas atau ranmor guna memastikan kesiapan sarana operasional. Melalui kunjungan ini diharapkan sinergitas antara Polri, Bayangkari, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat untuk mewujudkan terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan damai di wilayah hukum Polda Bengkulu. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya mempererat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat, Polres Kutai Kartanegara resmi meluncurkan kedai ojol Kamtipmas, bengkel ojol, dan Odah Etam Benaung pada Selasa 4 November 2025. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan peluncuran ini berlangsung di Pos Kumala yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong. Acara peluncuran kedai ojol Kamtipmas, bengkel ojol, dan Odah Etam Benaung ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khoirul Bashar. Acara peresmian ini menjadi momentum penting dalam membangun ruang interaksi positif antara aparat kepolisian dan para pengemudi ojek online atau ojol, yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di lapangan.
Selain itu, komunitas ojek online juga memiliki peran penting sebagai mitra Polri dalam memberikan informasi cepat di lapangan. Kapolres Kukar menyampaikan bahwa keberadaan kedai ojol Kamtibmas bukan hanya sebagai tempat berkumpul dan beristirahat, melainkan juga menjadi wadah komunikasi dua arah antara Polri dan komunitas ojol. Komunitas ojek online juga berkontribusi dalam mewujudkan Polri yang semakin dekat, responsif, dan humanis. Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan pita tanda peresmian kedai ojol Kamtibmas oleh Kapolres Kutai Kartanegara. Disaksikan oleh jajaran pejabat utama Polres Kutai Kartanegara, perwakilan komunitas ojol, serta tokoh masyarakat. Suasana penuh keakraban terasa ketika Kapolres bersama para pengemudi ojol berbincang santai dan meninjau langsung fasilitas kedai serta bengkel yang disiapkan untuk mendukung aktivitas harian para mitra ojol. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan pengecekan fasilitas oleh Kapolres Kutai Kartanegara bersama jajaran serta komunitas ojek online. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur, melaporkan untuk Polri TV. Polda Aceh laksanakan apel kesiapan tanggap darurat bencana tahun 2025 dalam kesiapan tanggap. Polda Aceh menghadapi bencana dalam cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi. Apel kesiapan tanggap darurat bencana ini merupakan bukti nyata komitmen Polda Aceh dalam menjaga Kamtibmas di Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Polri, dengan saya Bribda Salsa melaporkan langsung dari lapangan Mapolda Aceh, di mana saat ini sedang terlaksananya apel kesiapan tanggap darurat bencana tahun 2025 dalam kesiapan tanggap Polda Aceh menghadapi bencana alam dalam kondisi cuaca ekstrim serta bencana hidrometeorologi. Kegiatan apel kesiapan tanggap ini bukti nyata bahwa Polda Aceh turut mendukung kegiatan keamanan Kamtibmas di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana tahun 2025 di lapangan Mapolda Aceh, Rabu 5 November 2025. Apel yang dipimpin oleh Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo. Apel ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana alam di berbagai wilayah. Apel juga dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, dan berbagai instansi serta stakeholder terkait. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan pasukan, perlengkapan, serta kendaraan operasional yang akan digunakan dalam misi tanggap darurat. Dalam amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dibacakan oleh Wakapolda Aceh, disebutkan bahwa apel tersebut merupakan wujud komitmen Polri bersama seluruh unsur terkait dalam memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana alam. Apel menjadi momentum bagi seluruh jajaran Polda Aceh untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kecepatan respon, serta mengoptimalkan mitigasi bencana di wilayah Aceh yang memiliki karakter geografis rawan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Dari Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Mapolda Aceh. Saya Bribda Salsa melaporkan untuk Anda, Polda Aceh Metua menuju Aceh Mesyehu. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.